Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, good afternoon, good evening ya. Kepada Ananda sekalian ya, selamat pagi, siang ataupun sore yang sedang menonton video ini. Tapi saya harap nontonnya pagi karena sesuai dengan materi saya di hari Rabu di pagi hari. Oke, kali ini saya mau membahas materi soal apabila kamu akan diberikan soal multiple choices ataupun pilihan berganda dari teks naratif. Ini di depan layar kita saya langsung munculkan sebuah teks narasi. Kita akan bahas 5 soal saja, tapi nanti di Google Form saya akan memberikan 10 soal. Oke. Lalu untuk the second meeting, untuk pertemuan kedua kali ini, I don't make an attendance list. Saya nggak akan buat absen. Saya nggak akan buat absen, tapi saya mengabsen kalian berdasarkan penugasan dan pengerjaan tugas. Oke, kita langsung saja. Jadi nanti di setiap soal saya akan memberikan kalian vocabulary ataupun kosakata. Dicatat. Jadi like or not, suka atau tidak, to learn new language. Untuk mempelajari materi baru, kamu harus punya kosakata baru. Namanya mempelajari yang bukan bahasa ibu, bukan mother tongue-nya kita. Jadi kamu harus punya kosakata dicatat. Oke, kita mulai ya. The following text is for questions 21 to 25. Ini contoh saya ambil dari buku Mandiri. Jadi bagi yang sudah beli Mandiri, ini ada di Mandiri di halaman 70 ya, 70. Soal nomor 21 ke 25. Bu, kok tahu sih kita ini teks naratif? Dari mana tahu ini naratif teks? Salah satunya yang paling jelas adalah Once Upon a Time. Nah, ada Once Upon a Time. Ciri-ciri teks naratif adalah ada linguistic element dengan tulisan Once Upon a Time ataupun A Long Time Ago. Itu sudah pasti teks naratif. Yang kedua, The Little Cloud Family. Papa Cloud dan Mama Cloud. Nah, ada specific character. Ada Papa Awan, Mama Awan, dan juga ada keluarga Awan. Berarti naratif teks, udah jelas banget. Apalagi, waduh banyak sekali contohnya di sini ya. Coba kamu lihat, Awan bertingkah seperti manusia, itu adalah contoh teks naratif. Satu lagi, ada direct speech. Nah ini dia, ada tanda kutip 2. Stop it children, stop fighting, Papa Cloud said. Berhenti anak-anak, berhenti bertengkar, kata Papa Cloud. Itu adalah contoh dari kalimat langsung yang berarti contoh dari teks naratif. Oke, mulai saya baca. Saya langsung baca bahasa Indonesianya aja. Kalau bahasa Inggrisnya nanti kamu practice to pronounce yourself ya, supaya pengucapannya bagus. Pada suatu hari ada keluarga Cloud ya, ataupun keluarga Awan. Papa Cloud, Mama Cloud, dan juga keluarga Cloud yang tinggal di awan yang sangat sepi. Setiap pagi, anak-anak Awan pergi ke taman bermain di langit untuk bermain seluncuran. Karena cuma ada satu seluncuran aja, jadi mereka harus bergantian, take turns, bergantian. Lodi yang paling kecil itu terlihat tidak sabar, impatient ya. He couldn't wait, dia nggak bisa menunggu untuk gilirannya untuk datang sama dia ya. Abangnya Todi, aduh nggak suka tuh sama kelakuan Todi yang nggak sabaran. Suddenly they quarrel. Tiba-tiba mereka bertengkar. Their white bodies became gray. Tubuhnya tiba-tiba jadi abu-abu. It meant they were very angry. Artinya mereka sangat marah. When the clouds were angry, water usually came out of their bodies. Kalau mereka sangat marah, itu biasanya air keluar dari tubuh mereka. It meant rain for the people on earth. Artinya akan hujan untuk orang-orang yang ada di bumi. Stop it children, stop fighting. Berhenti anak-anak, berhenti bertengkar, kata Papa Cloud ya. Kamu bisa bermain bergiliran. Ayo sekarang, jabat tangan, shake hands, both of you. Keduanya jabat tangan, perintah Papa Cloud. Lodi dan Todi berjabat tangan dan perlahan their colors change. Warna mereka pun berubah. Their bodies become fair and white again. Tubuh mereka pun menjadi lebih putih lagi gitu ya. The rain stopped and people on earth could go on with their activities again.
matahari berhenti, hujan berhenti, dan orang-orang di bumi bisa melanjutkan aktivitas kembali. Itu contoh teks narasi. Ibu, apakah harus satu-satu dibaca? Ada teknik membaca namanya skimming, scanning ya, membaca cepat. Tapi itu memang harus yang sudah minimal mengetahui kosakata, banyak kosakata. Tapi biasanya intinya kamu baca paragraf 1 dan paragraf terakhir. Itu untuk memahami teks, lalu paragraf yang di tengah-tengah. Biasa langsung dapat ya. Oke, kita tes. Question number 1. Saya kasih kosakata. Ada story artinya cerita, characters artinya karakter-karakter ya. Who are the characters in the story? Oh iya, biasanya kalau teks naratif itu yang ditanyakan ini ya. Nah ya. Kayaknya udah belajar di SD juga udah belajar ya. 5W tambah 1H ya. Oke, kalau ada saran ya bisa kasih saya, karena saya nggak bisa menulis dengan cepat, jadi saya buat begini aja ya. Kalau ada saran pakai apa, boleh info saya. 5W, 1W adalah what ya, apakah, what, why, mengapa, who, siapa, when, kenapa ya, why, mengapa, lalu satu lagi how, bagaimana. Itu biasanya adalah pertanyaan yang ada di teks. Sebenarnya ini berlaku untuk teks apa saja, narasi, report teks, teks apa saja ya. Baik, ini satu lagi apa nih, who, jelas masuk ke 5W. Siapa karakternya di cerita tadi? Kita lihat karakternya. Apakah hanya Papa Cloud? Apakah hanya Mama Cloud? Apakah hanya Lodi dan Toddy? Of course not. The answer is, that's right, the Cloud family. Jadi jawabannya udah jelas, keluarga Cloud. Tuh, jelas. Dengan mengetahui juga bahwasannya apa yang ditanyakan, kamu juga akan dengan gampang untuk menjawab sebuah pertanyaan. Siapa karakter di cerita? Papa nggak mungkin, Mama nggak mungkin, Lodi Toddy aja juga nggak mungkin. Jadi keluarga Cloud. Oke, pertanyaan kedua. The children had a quarrel because anak-anak had a quarrel. Katanya ya, di sini vocabulary-nya adalah quarrel, bertengkar ataupun berargumen, slide, perosotan, QW up artinya antri. QW up ini kalau kamu temukan ya, bagi kita yang berada di Batam, mungkin kita sebelum corona bisa gampang ke Malaysia ataupun ke Singapura. Kalau kamu di imigrasi ya, mau masuk ke sebuah negara, ada tulisan QW. QW artinya antri, jadi harus antri. Oke. Nah, mari kita lihat. The children had a quarrel because. Anak-anak bertengkar karena. Berarti 5W tambah 1H yang ditanya adalah why. Mengapa anak-anak bertengkar? Anak-anak bertengkar karena ya. Mengapa? A. Perosotannya rusak. Rusak kah tadi? Ya, rusak ya. Perosotannya kurang besar. Lodi tidak mau antri. Mereka mau bermain permainan yang lain. The children had a quarrel because. Mari kita lihat. Setiap pagi anak-anak Cloud pergi ke taman. Cuman ada satu slide. Nah, cuman ada satu perosotan. Jadi si Lodi gak sabar. Berarti apa jawabannya? Broken? No. Wasn't big enough? No. They want to play other games? No. Jadi kira-kira Lodi gak mau antri. Kalau dia nggak mau antri, dia nggak sabar. Ini jawaban C. Oke, ini dia ya. His turn. He couldn't wait for his turn to come. Nah, ini dia. His brother Toddy didn't like his attitude. Jadinya dia quarrel. Karena nggak mau antri, dia quarrel karena impatient, nggak sabar. Next, question number 3. Kosakatanya angry adalah marah-marah. Pieces adalah potongan-potongan. Kalau piece potongan, pieces potongan-potongan ya. Oke, sekarang 5W1H yang ditanya adalah what? Apakah? Apa ya? What happened when the Cloud children got angry? Apa yang terjadi ketika anak-anak awan marah? Tubuhnya jadi abu-abu. Akan ada rainbow, kayaknya tadi nggak ada rainbow deh ya. Berarti udah pasti nggak mungkin ini ya. Ini udah X, kita X aja. Rainbow. Tubuhnya broken. Ada nggak tadi tubuhnya berubah jadi potongan? Ya, nggak ada ya.
kejam banget ya, mutilation. The people on earth continue working. Orang-orang di bumi bekerja? Tidak mungkin ya. Jadi jawabannya adalah their bodies turn green. Oke, that's it. Number 4, wis cepet kan? Makanya harus difahami dulu 5W tambah 1H-nya ya. Nah, satu lagi ini untuk teks biasanya ada ini ya, nggak cuma 5W tambah 1H tapi sinonim. Nah ini impassion berarti sinonim. Nah ini jadi kamu disuruh cari sinonim ini apa, sinonim impassion. Impatient di sini udah saya kasih kosakatanya. Impatient nggak sabar, imprisoned artinya di penjara, annoyed artinya kesal, restless artinya gelisah, sama kayak worried ya, khawatir gitu. Exhausted ini udah pernah kita bahas, saya nggak bahas lagi. Saya harap sudah dicatat di kosakata kamu ya, buku kosakata. Nah, impassion sebenarnya cara paling gampang adalah membuka thesaurus. Thesaurus itu sejenis dictionary tapi khusus untuk ini sinonim. Nah, tapi cara paling gampang karena lagi online adalah Google. Baik, saya tunjukkan ya Google ya. Oke, Google, kita Google ya. Nah caranya gini, jadi nanti buka impassion ya. Kamu buat define ini artinya definisikan impassion, maka dia akan secara otomatis mencari impassion. Irritated, annoyed, angry, testy, snappy. Ada nggak tadi di sini? Kita lihat. Ada annoyed, ini ya annoyed ya. Yeay, jawabannya ketemu. That's it. Annoyed, kita tinggal annoyed. Caranya gitu ya, buka Google aja kalau lagi online, tapi kalau lagi di sekolah like or not, buka kamus ataupun thesaurus tadi. Gitu. Oh ya, nanti buat ananda saya kelas 9A, B, C, D, E, F, G, H ada password untuk masukin Google Form. Passwordnya ini, coffee. Ingat ya, COFFEE huruf kecil semua. Oke, jadi yang bisa masuk cuma yang nonton video aja. The last question, pertanyaan kelima. 5W tambah 1H lagi nih. How? Bagaimana? Bagaimana sih akhir ceritanya? Oke, kosakatanya supaya kita tahu apa maknanya ya. Mistake artinya kesalahan, curse artinya mengutuk dan memaki, separate artinya terpisah. Ini cursed pakai id karena verb to. Ingat, elemen bahasa dari relative text adalah past tense. Separated sama aja ya. Bagaimana akhir cerita? A. Anak-anak awan memahami kesalahan mereka. Orang tua mereka marah dan mengutuk. Orang tua mereka mengirim anak-anak awan ke bumi. Kayak cerita dayang-dayang. Anak-anak awan terpisah dari orang tua mereka. Kita lihat ya. Yang namanya akhir cerita pasti di paragraf terakhir. Lodi dan Todi bersalaman dan pelan-pelan warnanya berubah menjadi putih kembali. Hujan berhenti, orang-orang di bumi pun mulai aktivitas mereka. Kita lihat, anak-anak memahami kesalahan mereka. Oh, bisa jadi ya, kita kasih tanda deh ya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Kita kasih tik. Orang tua marah dan mengutuk. Oh, mengutuk. Kalian tahu lah ya kalau kalimat curse dalam English nggak ada ya. Orang tuanya mengirim ke bumi nggak ada. Orang tua mereka terpisah nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah yeah, that's it. Selesai 5. Langsung kamu dapat nilai 10 100. Oke, thank you. I think that's all. Jangan lupa mengerjakan tugas. Passwordnya juga jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Jangan lupa tetap 3M ya, mencuci tangan, pakai masker, and so on and so forth. Bye bye. See you.